Buat teman-teman yang nggak pengen videonya panjang-panjang, bisa di skip mungkin ya ke bagian akhir. Tapi teman-teman yang pengen belajar gimana caranya atau dasar-dasarnya ya, boleh simak lanjut video ini. Sebelumnya disclaimer dulu, saya posisinya di sini adalah seorang penghobi yang suka coba-coba gitu ya. Bukan dokter hewan, bukan ahli kesehatan, bukan orang medis gitu ya. Mungkin saja cara ini bisa salah secara medis, bisa jadi beresiko juga gitu ya. Tapi menurut saya ini adalah cara yang logis, yang normal, yang wajar, yang bisa diikhtiarkan kepada burung. Nah, bila mana ada resiko dan lain sebagainya, dan teman-teman ngikutin saya, itu resikonya ditanggung masing-masing. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau coba sharing-sharing ya beberapa hasil coba-coba saya dari tahun mungkin 2017, 2018 ya, dan 2019 itu pernah saya posting teasernya ya, atau mungkin hasil result awalnya ya. Dan terus sampai 2024 sekarang 2025 gitu ya. Rencananya sih mungkin saya tadinya mau bikin satu produk untuk ngobatin burung yang terkena telo ya, atau untuk memperbaiki atau meringankan gejala telonya gitu ya. Nah, tapi setelah uji coba dan segala macam, hasilnya masih di bawah 75% ya. Jadi untuk dirilis itu jadi kurang inilah, saya kurang serp kalau untuk dirilis masih di bawah 75%. Jadi saya akan sharing aja hasil riset atau hasil coba-coba saya, baik itu dari pengalaman pribadi ya, juga sharing-sharing dengan senior. Saya tanya-tanya juga dokter hewan, baik itu yang gratis ataupun berbayar gitu ya. Ditambah dengan pengalaman sendiri ya di kandang dan beberapa sharing dari teman-teman. Saya coba rangkum dan coba saya sharing gitu ya, gimana sih caranya ngobatin burung merpati yang terkena telok gitu ya. Buat teman-teman yang nggak pengen videonya panjang-panjang, bisa di skip mungkin ya ke bagian akhir. Tapi teman-teman yang pengen belajar gimana caranya atau dasar-dasarnya ya, boleh simak lanjut video ini. Sebelum melanjutkan ke pembahasan inti, kita perjelas dulu atau kita definisikan dulu sih apa yang dimaksud dengan telo atau katelo atau tetelo ya pada burung merpati yang lumrah disebut di Indonesia. Secara umum di Indonesia itu nyebut telo itu pada burung atau pada ayam yang mengalami kepalanya melintir-melintir ya. Jadi kesulitan untuk mengendalikan saraf-saraf atau motoriknya gitu ya. Jadi kepalanya melintir. Nah, itu disebutnya telo gitu ya. Apapun penyebabnya disebutnya telo. Mau itu nabrak, mau itu kena virus, mau itu kena bakteri, mau itu kena jamur, mau itu kena racun. Kalau mengalami seperti itu geleng-geleng, di Indonesia itu disebutnya telo ya. Jadi telo itu sebenarnya bukan penyakit, tapi adalah gejala yang menyertai penyakit. Jadi maksudnya penyakitnya macam-macam ya, tapi gejalanya yaitu kepala melintir atau kita sebutnya telo. Ya kayak modelan demam lah ya, orang flu demam, orang diare demam gitu ya, orang batuk demam. Nah, demam itu kan berarti bukan penyakit ya, dia itu kayak gejala yang menyertai suatu penyakit gitu. Penyakitnya bisa beda-beda. Nah, apa aja penyakitnya bang? Penyakitnya banyak macam teman-teman ya. Yang pertama itu ada penyakit yang diakibatkan oleh virus. Nah, ini biasa disebut dengan ND atau Newcastle disease, atau yang biasa disebut kalau di merpati itu PPMV1 virusnya. Itu yang paling ganas, yang paling besar kemungkinan kematiannya, dan yang paling masif, yang paling cepat gitu ya. Jadi kadang-kadang burungnya tidak, ciri-cirinya gitu ya, burungnya itu biasanya besoknya masih normal, masih biasa aja, sehat dan sebagainya. Nanti 2-3 hari atau ngenadak langsung mati, atau langsung geleng-geleng, atau langsung sakit dan sebagainya. Jadi mendadak dan masif ya, biasanya besar di atas 70%, tergantung gimana penanggulangan saat wabahnya terjadi. Dan itu belum ada obatnya karena dia itu virus ya teman-teman ya. Kalau virus itu ya dia hanya mengandalkan antibodi atau imun tubuh si burung tersebut. Jadi pengendaliannya ataupun pengobatannya belum ada, hanya ada pencegahan dengan vaksinasi ya. Kalau di Indonesia mungkin belum ada vaksinasi khusus untuk merpati
tapi bisa mungkin pakai vaksinasi untuk ayam. Saran saya mungkin pakai yang Lasota atau yang Gallium ya, Gallium pokoknya itulah yang N7 ya. Itu bisa dipakai untuk merpati yang tetes atau yang suntik bisa dipakai. Jadi si ND ini atau virus ND ini dia itu menyerang sistem saraf, pencernaan ya, pernapasan dan sebagainya. Nah, kalau udah nyampe ke saraf ya, itu merusak saraf, dia akan mengalami gejala telo atau tengleng. Yang kedua itu penyakit yang diakibatkan oleh bakteri ya, seperti salmonella dan lain sebagainya. Itu sama ya, dia salmonella awalnya menyerang pencernaan, nanti lama-lama dia naik nyampe ke pembuluh darah, ke saraf ya. Kalau udah nyampe ke saraf biasanya ya burung telo gitu ya. Tapi kalau dari bakteri ini biasanya ada fase-fasenya ya. Jadi fase pertama burung kelihatan sakit gitu ya, fase kedua kayak berak hijau dan sebagainya, nanti terus agak parah sekitar seminggu atau 10 hari dia baru kena telo ya. Jadi agak ada proses ya, beda dengan yang virus tadi itu kayak ngedadak gitu. Dan itu biasanya bisa dicegah ya sebelum terjadi telo. Kalau pengobatannya cepat itu bisa langsung diobati, itu bisa sembuh gitu ya, dan tanpa menyebabkan telonya. Yang ketiga itu penyakit yang diakibatkan oleh jamur ya. Jamur itu jarang sekali terjadi, tapi kalau terjadi pun burungnya tidak mengakibatkan kematian, jarang mengakibatkan kematian, dan yang kena itu jarang ya. Jadi paling 1-2 ekor gitu ya, dan burung masih sehat, masih nyisik, masih apa gitu, masih normal ya. Cuman kadang-kadang gini-gini gelek-gelek gitu ya. Jadi jamurnya itu terisap ke pernapasan ya, sporanya ke pernapasan, nanti lama-lama naik ke pembuluh darah atau ke otak gitu ya. Pokoknya sih ya, dia akan merusak sistem saraf atau pembuluh darah gitu. Nah, itu bisa mengakibatkan telo. Pengobatannya itu bisa pakai anti jamur ya. Jika memang indikasinya kena jamur ya, diobatin dulu, jamurnya dihilangkan dulu. Nanti kalau hilang udah seminggu atau 5 hari, di atas 5 hari, bisa lanjut ke treatment telonya. Yang kelima ya, virus, bakteri, jamur. Keempat ya, keempat tuh nabrak ya, burung biasanya kolong-kolongan, jatuh, kepalanya memar atau luka ya. Itu mengakibatkan pembuluh darahnya itu pecah atau rusak ya sarafnya. Jadi pembuluh darahnya itu nggak nyampe ke otak, bisa mengakibatkan telo, ataupun memang benturannya sampai merusak sel otak atau sel saraf, itu bisa mengakibatkan telo ya. Pengobatannya ya susah ya kalau udah kena secara fisik ya, paling ya kita treatment aja menggunakan obat dalam ya, seperti Yunan Bayo atau apa namanya yang terkenal tuh di Indonesia pokoknya yang buat ngobatin, apa sih namanya, Titawan ya, Titawan bisa gitu ya. Cuman untuk tingkat kesembuhannya ya tergantung kondisinya gitu ya. Kalau udah kritis mungkin agak sulit. Yang kelima itu yang keenam itu bisa juga kena keracunan ya. Keracunan karena logam berat dan sebagainya, itu bisa mengakibatkan telo gitu ya. Nah, dari semua penyakit tadi ya, kenapa sih bisa nyebatin telo gitu ya? Kenapa? Nah, dari semua penyakit tadi itu bisa nyebatin telo itu karena dia ada berhubungan dengan penyumbatan pembuluh darah dan kerusakan sistem saraf ya. Jadi pada saat pembuluh darahnya rusak atau ada terganggu, ada pendarahan kah, ada memar kah, ada infeksi kah, ada peradangan kah, ataupun langsung menyerang sistem sarafnya, itu bisa mengakibatkan burung telo. Kalau sistem saraf udah otomatis ya, dia pasti langsung motoriknya langsung terganggu. Tapi kalau pembuluh darah itu, kalau pembuluh darahnya lancar atau terhambat ya, itu darah yang mengalir ke sel saraf itu akan berkurang. Jadi sel sarafnya itu tidak bekerja dengan normal. Nah, akhirnya bikin telo gitu ya. Kalau yang ini terjadi biasanya itu lebih besar kemungkinan sembuhnya kalau yang tersumbat itu ya. Tapi kalau yang sudah mati total ataupun sampai mematikan sel saraf, itu agak sulit ya untuk sembuhnya. Secara pengalaman saya ngobatin burung telo. Nah, lalu gimana Bang untuk pengobatannya? Nah, ini adalah bahasan intinya ya. Ya, untuk pengobatannya sih macam-macam teman-teman ya. Pada intinya itu tahap pertama itu kita tahu dulu apa penyebab telonya ya. Seperti yang tadi saya sebutin, apakah virus, apakah bakteri, apakah jamur, apakah tabrak dan sebagainya. Kalau sudah tahu ya, sesegera mungkin
dicari apa namanya, kalau misalkan bakteri ya diobatin gitu ya, kalau jamur diobatin gitu ya, kalau virus ya udah kita pasrahin dulu ya, sampai sekitar pengobatan 5 sampai 10 hari ya. Kalau burung tersebut masih hidup dan memang mengakibatkan telo, nah itu baru kita lanjut ke pengobatan telonya. Karena apa? Karena kalau misalkan kondisinya masih lemah atau masih lemes, itu bisa jadi fatal kalau diobatin gitu ya. Maksudnya badannya masih lemes ya, jadi belum kuat untuk masuk obat lah. Ataupun kita usahakan dulu penyebabnya itu agar hilang, jadi biar nanti tidak muncul kembali. Nah kalau itu udah dilakuin, terkadang nih ada yang langsung hilang telonya ya, seperti kalau kena salmonella dan sebagainya, itu bisa hilang karena penyebab telonya hilang ya. Tapi kalau kerusakannya sudah sampai ke tahap pembuluh darah atau sel saraf, itu biasanya penyakitnya hilang tapi gejala telonya masih ada tertinggal. Nah gejala ini yang harus diberesin. Yang pertama yang teman-teman butuhin itu adalah suplemen atau obat yang bisa membantu regenerasi sel. Apa aja? Yang pertama itu suplemen dari Neuroorthopathik ya, itu yang bisa membantu melancarkan atau meregenerasi sel saraf ya, seperti Neurobion ya contohnya, atau merek-merek lain bebas ya. Yang kedua itu untuk regenerasi selnya bisa menggunakan vitamin E, bisa pakai merek saya P-Oil atau Profil, atau teman-teman pakai merek lain seperti Natur E, Per E dan lain sebagainya, IPE, banyak, yang penting vitamin E. Yang ketiga itu bisa ditambahkan dengan suplemen minyak ikan ya, minyak ikan untuk asupan DHA atau EPA untuk lemak baiknya agar si pembuluh darah itu dan sel saraf itu rileks ya. Itu tiga itu ya untuk apa namanya, membantu suplemen, membantu merangsang sel saraf agar oke kembali ya. Yang kedua itu adalah obat untuk melancarkan peredaran darah ya, melancarkan peredaran darah ke otak atau ke sel saraf ya, bila mana terjadi penggumpalan atau peradangan pada sistem peredaran darah. Yaitu apa? Yaitu menggunakan pengencer darah ya, mirip-mirip seperti orang stroke lah ya. Orang stroke kan ada yang karena darahnya terhambat nih, misalkan nih pembuluh darahnya terhambat oleh darah yang menggumpal. Nah karena jadi darahnya kan nggak lancar nih ke otak atau ke saraf, nah sarafnya itu kan jadi kurang bagus. Nah diperlukanlah pengencer darah agar gumpalan darah yang menghambat itu bisa kembali lancar ya. Mereknya apa? Contohnya ya clopidogrel gitu ya, pokoknya itulah mereknya, banyak macamnya ya, tapi saya biasanya pakai itu. Lalu yang ketiga itu dibutuhkan obat untuk peradangan ya, atau antiinflamasi ya, seperti dexamethasone. Jadi 3 bahan tadi ya, 3 kelompok obat tadi bisa dipakai ya. Dosisnya gimana Bang? Dosisnya untuk suplemen yang pertama itu dipakai bisa sampai 4 minggu ya, jadi setiap hari itu bisa dipakai yang suplemen golongan pertama tadi ya, seperti Neurobion atau vitamin E atau apa namanya, minyak ikan atau apa suplemen minyak lemak lah, itu bisa dipakai untuk treatment panjang ya, jadi untuk 4 minggu ya, 5 minggu bisa dipakai ya. Nah untuk apa namanya, pengencer darah itu hanya dipakai sekitar semingguan lah, seminggu atau 2 minggu ya, dengan dosis 2 kali sehari sebesar 1/4. Karena apa? Karena kalau terlalu sering itu bisa mengakibatkan darah terlalu encer yang mengakibatkan pendarahan, jadi darah bisa keluar dari mata, bisa keluar dari pori-pori dan sebagainya, itu kan jelek lah ya hasilnya. Jadi digunakan sekitar 2 kali sehari itu selama mungkin 1-2 minggu tergantung kondisi burung ya. Yang ketiga antiinflamasi ya, seperti dexamethasone itu gunakan 3-5 hari saja, tidak boleh lebih ya. Dosisnya berapa? Dosisnya 1/6 sampai 1/4 ya teman-teman. Baginya yang benar ya, karena memang obatnya kecil banget, susah untuk dibagi ya. Kalau saya biasanya gini, digerus ya, dicampur tepung, nah nanti tepungnya itu dibagi 6, nah baru itu untuk dosis 1/6 gitu ya, untuk satu tabletnya itu. Jadi biar gampang kita ngebaginya gitu, karena kecil banget. Untuk hasilnya gimana Bang? Untuk hasilnya itu beragam teman-teman ya, yang seperti saya katakan tadi di awal, tergantung kondisi si burung. Jadi gini, ada yang burung memang mengalami apa sih namanya, penyumbatan pembuluh darah ya,
Biasanya di sininya ada gumpalan darah yang terkadang orang-orang itu kan dicabut ya, karena dicabut dilihatin, oh ada yang menggumpal di sini. Itu bisa jadi penyumbatan pembuluh darah, jadi sehingga darah yang mengalir ke otak itu tidak lancar atau tersumbat. Nah itu yang paling besar kemungkinan sembuh. Karena apa? Karena darah yang lancar nanti sel sarafnya kembali normal, sembuh gitu ya. Tapi kalau misalkan udah terjadi kerusakan di sel saraf, sel-sel sarafnya udah ada yang rusak ya, atau udah ada yang mati, itu agak sulit ya, karena kita membutuhkan waktu untuk regenerasi sel sarafnya tersebut. Kalau sel sarafnya berhasil regenerasi atau kembali pulih, itu bisa sembuh. Tapi kalau misalkan masih mati dan lain sebagainya, itu sulit untuk sembuhnya gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tergantung kondisinya seperti apa. Tandanya gimana bang? Tandanya gini, kalau burung yang melintirnya begini-begini ya, yang muter-muter ya, tapi masih mau makan, masih bisa matok gitu ya, terus burung masih mau nyisik, masih normal lah gitu, maksudnya masih menjalani kehidupan normal sehari-hari, itu biasanya terjadi penyumbatan sel pembuluh darah. Jadi itu kemungkinan sembuhnya lebih besar dibandingkan burung yang sudah ada yang mati sel sarafnya. Dia biasa gini, gedek-gedek terus burung lemes, duduk aja ya, gedek-gedek gini, telonya seperti itu. Nah itu agak sulit teman-teman ya. Saya di kandang saya pribadi dari tahun 2000, mungkin 2018 atau 2017 saya lupa, mulai coba-cobanya itu kapan, itu belum ada yang berhasil yang ngobatin yang begini-gini begini ya, belum ada yang berhasil. Jadi agak sangat sulit gitu ya untuk ngobatin yang gede-gede seperti ini teman-teman. Nah ini salah satu beberapa teman yang udah nyoba gitu ya, alhamdulillah kembali produksi dengan cara tadi, diminumkan pengencer darah dan lain sebagainya. Burung sudah bisa beku dan bisa kembali produksi. Oke gitu aja teman-teman ya. Saya rasa treatment dari saya pribadi ya mungkin bisa aja salah secara medis. Saya mohon maaf kalau ada yang salah, karena ini saya juga bukan dokter hewan ya, saya hanya penghobi biasa gitu ya, yang suka coba-coba. Jadi segala resiko ditanggung pribadi ya kalau teman-teman pengen ngikutin cara saya gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. Dadah.